Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku rasakan kasih sayang di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku, haleluya. Haleluya. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku.
di hidupku. Ya, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Selamat sore dengan Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Ya, salam hangat dari kami dari Bandung. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku? Kiranya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua ya. Dan bagaimana cuaca keadaan kota Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan juga dalam kondisi yang aman, tentram, kembali normal, dan penuh sukacita. Baik, pada sore hari ini juga kami akan membagikan mengenai pikiran Kristus. Ini adalah materi yang sebetulnya dibahas secara kulit luarnya saja oleh orang-orang dunia. Orang-orang dunia sebetulnya mempelajari kulit luarnya saja, tapi lewat pelajaran itu kita ngerti gitu loh. Oh ternyata begitu caranya kalau dijelaskan secara ilmiah. Jadi ada kalanya dulu ilmiah itu menolak adanya Tuhan, tapi sekarang sebaliknya ilmiah memperkuat keberadaan Tuhan. Ini salah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Kalau di masa-masa lampau banyak orang dengan humanisme universalnya menolak kehadiran Tuhan, tapi sore hari ini kita lihat, nanti lihat di materinya, ternyata lewat ini semua Tuhan bisa bicara banyak. Dan saya juga mengundang bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak-anaknya atau mempunyai saudara-saudaranya atau keponakannya yang berumur di antara 20 sampai 40 tahun. Nanti silakan hubungi saya, atau bila saudara-saudariku yang umurnya sekian, seperti saya, umurnya segitu, silakan bergabung di grup Pemuridan Online Fellowship khusus Youth. Wah, nanti kita akan gabung di situ. Kita akan beri materi khusus dan khusus lagi untuk para anak-anak muda. Wah, itu ya. Jadi saya menghimbau bagi anak-anak muda yang mau dimuridkan, istilahnya yang rindu untuk menjadi penuai bersama anak-anak muda, bahkan anak-anak muda di bawahnya, silakan bergabung di grup ini. Nanti di grup ini saya nggak pakai lagi Facebook, tapi saya pakai Zoom meeting, karena nanti bentuknya jadinya fellowship. Nah, silakan. Hari ini sudah ada yang berminat. Dari setiap kota, nanti kita akan kelompokkan di kota-kota mana saja. Nanti kita akan memberikan materi khusus di tiap-tiap kota. Pokoknya keren banget deh Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah senior-senior, wah ya, saya nggak bilang lebih tua dari itu, nggak. Yang senior-senior, tetap bergabung di close group. Tentu materi yang dibagikan juga nggak kalah kerennya. Tetap up to date, dan silakan saling sama-sama belajar ya, dan bertumbuh sama-sama. Ini adalah season baru, mulai Juni ini saya rasa ada season baru. Nah, jadi nanti season baru ini akan betul-betul memperdalam dan membuat kita menjadi terbangun, bukan menjadi orang yang terbenam, membuat kita semua terbangun. Dan saya harapkan tetap bergabung ya sampai dengan buku ini beres. Nanti di akhir buku ini beres akan ada lagi season berikutnya yang gak kalah pentingnya. Jadi saya rasa Tuhan begitu banyak kasih pekerjaan kepada kita,
Jangan sampai berhenti di sini saja, sudah cukup. Wah, saya sudah cukup tahu tentang sistem-sistem yang berikutnya. Tidak, ternyata saya pun sampai hari ini masih terbelalak kaget. Hari ini mau bagikan ini. Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Silakan saling menyapa ya di antara kita semua agar nanti kalau ketemuan langsung nggak jadi aneh karena kita semua saling menyapa di Facebook, dan meskipun berjauhan tapi kita tetap merasa dekat satu sama lain karena saling menyapa ini. Kita akan mulai dengan cepat. Siapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian dan juga catatan-catatan yang diperlukan, dan siapkan pulpen karena akan banyak sekali yang akan kita catat sepanjang pertemuan ini. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih atas waktu ini. Terima kasih atas apa yang Kau berikan, kesempurnaanmu, kebaikanmu, pengampunanmu. Kami bersyukur kami memperoleh hak untuk masuk dalam rencanamu ini, dan kami boleh masuk dalam isi hatimu. Kami diperkenankan masuk menikmati senantiasa apa yang Kau berikan, dan silakan Bapak Kau berkata-kata seperti apa yang ingin kami terima dan kami penuhkan, Engkau yang standarkan. Silakan Kau berkata-kata dengan sepuas-puasnya, kami siap mendengarkan, dan Kau tuliskan itu dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus, mari kita berjalan bersama sesuai dengan tuntunan Bapa dalam diri kami masing-masing. Engkau yang punya proyek juga bersama-sama dengan Bapa, Engkau yang pemimpinnya. Tuhan, silakan bimbing kami, tuntun kami dengan cara-cara-Mu. Dan Roh Kudus, berikan juga kami kemampuan untuk mengerti. Banyak yang tidak kami mengerti, kami butuh Engkau. Mari Roh Kudus tuntun kami dengan pikiran Kristus yang baru ini, hingga kami mudah menangkap apapun saja yang sedang dijelaskan dan direncanakan. Mari Roh Kudus terangi hati kami, agar kami tidak punya hati yang gelap, apalagi hati yang lama. Kami minta itu buang jauh-jauh dari kehidupan kami. Kami berterima kasih padamu Roh Kudus, kami mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Pikiran Kristus. Banyak orang seringkali mengajarkan tentang positive thinking. Udah pikirin yang positif aja, atau seenggaknya kalau kita orang Kristen kita baca di Filipi 4 ayat 8 ya. Berpikirlah yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang patut dipuji. Habis dipikirin, lakukan itu. Nah, itu berupa pikiran yang mesti kita pikirkan. Kalau orang dunia pikiran positif thinking aja deh pokoknya gitu ya. Apakah berhasil? Ada kalanya tidak berhasil. Tapi sore hari ini saya mau bagikan lebih dalam dari itu. Pikiran Kristus, apakah bisa kita terima dengan sepenuh hati? Itu tergantung dari kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk kita menerimanya dengan penuh atau tidak. Tapi dia udah ngomong, tapi kitanya nggak ngerti, berarti kitanya nggak ngerti atau memang kita punya hati yang degil. Bagaimana caranya kita bisa mengerti dan kita mengerti sedang dipimpin oleh Tuhan dan kita punya pikiran yang baru yang dari Tuhan? Nanti akan saya jelaskan di sini. Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang-orang dunia dengan segala pikiran-pikirannya berusaha untuk punya pikiran seperti ini. Pikiran-pikiran yang dipunyai oleh pikiran-pikiran Kristus. Dan sore hari ini mungkin orang-orang dunia menjabarkannya, nanti akan saya bagikan secara psikologi, secara luaran saja. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa kita yang sudah mengundang Yesus masuk di hati kita, menjadi Tuhan di hati kita, telah memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan apa yang Tuhan pikirkan saat ini di sorga. Wah, itu keren banget. Jadi apa yang Tuhan pikirkan sekarang kita berhak mendapatkannya. Kita menjadi orang yang sejalan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Keren kan? Oke. Pasti udah pada nggak sabar nih pengen dengar lihat ayatnya. Di mana Pak? Di mana ayatnya Pak? Oke. Kita buka ayatnya ya. Ayatnya ada di
Mana ya? Sebentar. Nah ini dia. Filipi 4 ayat 6. Jauh-jauh ke Filipi 4 ayat 6. Nggak apa-apa. Oke, Filipi 4 ayat 6. Yang sudah punya Alkitabnya, silakan dibuka Alkitabnya, ayatnya ditulis. Dan sebisa mungkin apa yang saya bagikan, kalau ada satu perkataan yang baru, ada satu pernyataan yang baru, ada satu komentar yang baru dari saya gitu ya, ting gitu, catat langsung. Bisa jadi itu salah satu buah pikiran yang sedang dikembangkan oleh Roh Kudus di hati kita. Begitu kita sadar kita sedang punya pikiran ting gitu ya, Roh Kudus akan tuntun kita kemudian lebih dalam lagi. Nah, kita harus punya kesadaran itu. Mulai belajar mulai sore hari ini. Begitu ada yang baru, catetin, kemudian nanti setelah ini beres, Roh Kudus tadi apa yang diajarkan, yang dibagikan, saya pengen lebih dalam lagi. Itu baru satu poin. Dan banyak poin-poin yang lainnya akan saya bagikan sore hari ini. Jadi siap-siap catatannya makin banyak. Filipi 4 ayat 6 saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Ternyata kalau dalam Alkitab ini jelas kita kalau punya kekhawatiran tentang apapun juga, doa. Dan ucapkanlah dalam permohonan gitu ya. Sedangkan sebelum-sebelumnya saya mengajarkan apa? Tinggalkan kekhawatiran. Jangan sampai kita punya kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Tuhan batasi kita dengan kekhawatiran. Kalau kita punya khawatir itu bukan dari Tuhan. Benar. Tapi sore hari ini saya membagikan, kalaupun masih ada yang begituan, masih natural. Oke, jadi ungkapkanlah segala kekhawatiranmu itu dan nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bedanya jauh dengan kita mengeluh, dengan kita merengek-rengek, dengan kita meminta-minta dengan paksa kepada kerajaan surga. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini, ya, atas setiap hal yang kau berikan, sempurna adanya rencanamu baik, senantiasa baik bagi kami. Bapak, engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi, misalnya begitu ya, kami membutuhkan bla 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 bla. Engkau tahu ini rencana-rencana kami di masa-masa yang akan datang. Kami minta apapun yang sekarang kami hadapi, engkau turun tangan, berikan pada kami hikmat, apa yang perlu kami lakukan. Itu membuat kerajaan Allah sedang membuka pengertian-pengertian baru pada kita. Bukankah kalau kita kurang hikmat, kita bisa minta kepada Tuhan? Betul? Jadi kita mesti juga mempunyai pengertian itu. Bentar. Nah, dalam landasan bahwa kita mengucap syukur, justru itulah letak kekuatan di dalam permintaan dalam bentuk doa. Ucapan syukur. Tahu nggak, ucapan syukur itu bisa diartikan bahwa kita telah mendapatkan dan kita bersyukur apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan di masa-masa yang akan datang. Masalah-masalah ini akan bisa diselesaikan oleh Tuhan dengan cara apapun. Pokoknya di endingnya pasti Tuhan akan pelengkapi kita dengan hikmat, ya, pelengkapi kita dengan kebijaksanaan, dengan akal budi yang sudah dilatih karena telah melalui masalah ini. Itu yang Tuhan sedang ajarkan lewat masalah sebetulnya. Masalah tidak membuat kita jatuh, kemudian kita tersungkur, kemudian kita menjadi orang yang tertatih-tatih, nggak bisa bangun-bangun lagi, nggak seperti begitu. Tapi masalah kemudian diizinkan ada untuk kemudian kita berpaling kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-7-nya lihat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebetulnya banyak sekali apa yang kita pikir kita dalam masalah, ternyata kita enggak dalam masalah sebetulnya. Ini kuncinya di ayat ke-7. Karena sebetulnya di luar itu, di tingkat yang lebih tinggi dari itu, dengan segala kepunyaannya, sanggup untuk menuntaskan masalah kita dengan seketika begitu saja. Benar. Yang paling penting kitanya sedang diprosesnya ngerti apa enggak. Kitanya sedang belajarnya ngerti apa enggak. Kitanya sedang menapaki proses ini ngerti apa enggak. Kalau kita sudah ngerti, sedang belajar, sedang cepat. Tergantung dari ketaatan yang sedang kita kerjakan kepada Allah. Sangat penting bahwa kita mengalami damai sejahtera ini yang melampaui segala akal. Akal yang mana? Akal manusia, termasuk manusia yang lama, yang masih punya hati yang lamanya. Akal manusia yang mana juga? Akal manusia yang secerdik apapun itu yang dinamakan dengan manusia pintar. Sepintar-pintarnya manusia, tetap saja nggak mengalami damai sejahtera yang dari Allah. Kalau orang itu nggak melekatkan dirinya kepada Allah. Maka sangat penting kemudian kita menyatu, manunggal dengan hatinya dan kerinduannya Allah. Agar kita mengalami kalau kita mengalami kasih dan damai sejahtera Allah, siapakah yang dapat memisahkan kita? Wah, kan? Apakah kesesakan? Apakah penjara? Apakah maut? Enggak juga. Jadi hari-hari ini sedang dijelaskan tentang apa itu damai sejahtera, apa itu pikiran Kristus, apa itu buah roh, apa itu sekolah kehidupan, apa itu ketaatan, apa itu dipimpin oleh roh, apa hidup dalam anugerah. Saudaraku, kalau kita hidup dalam ketenangan bersama-sama dengan Tuhan, baru kita bisa mendapatkan semuanya itu. Oke? Ingat sekali ketika mulai PSBB ini, di hari-hari pertama, kita online secara continue sepanjang minggu, 1 minggu penuh waktu itu di bulan Maret akhir ya, April awal. Kita memulai satu program peperangan rohani dengan peperangan yang bercorak hidup berdasarkan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Itu peperangan rohaninya. Corak pertahanan yang kita sedang hidupi bukan ofensif. Bukan penyerangan, tapi pertahanan. Itu ya. Apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah sediakan, kita menikmatinya. Itu yang kita hidupi waktu kita belajar di hari-hari pertama di bulan April. Nanti lihat lagi rekamannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang lebih dalam lagi. Setelah hati kita dibaharui oleh Roh Kudus, sekarang pikiran kita juga dengan mudah akan dibaharui olehnya. Sama halnya dengan hati yang baru. Jadi hati dan pikiran itu di jiwa, hati ada di dalam batin. Hati nggak kelihatan loh, nggak kelihatan. Roh kita pun nggak kelihatan. Nanti saya akan gambarkan ya nanti. Mungkin ada barangnya di sini, tidak ada ya. roh dan pikiran. Ada kalanya diterjemahkan dalam satu perkataan roh pikiran, ada roh dan pikiran. Oke, ini ada bedanya. Roh pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang berbentuk roh. Itu pikiran, tapi bentuknya roh. Pikiran-pikiran itu bentuknya seperti apa sih? Roh. Kalau Anda bisa melihat satu disket. Nah, kalau zaman-zaman saya masih ABG ya, ada namanya disket yang 5,4, 4,6 kalau nggak salah, atau 11,4 floppy disk gitu ya. Itu isinya data-data penting zaman dulu. Wah, gitu. Ada bisa data-data tentang apapun bisa dimasukin ke situ. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk data, dokumen dan sebagainya. Tapi secara fisik nggak kelihatan isinya itu seperti bagaimana. Nah,
Isi-isi data-data itu bisa dilihat kalau dimasukin ke hardware, ke komputer, ke laptop atau ke desktop. Baru nanti kalau dibuka filenya bisa kelihatan. Demikian pula pikiran-pikiran kita itu nggak akan kelihatan dalam bentuk roh-roh. Nah, cara kita ketahui ada yang salah, ada yang benar, caranya bagaimana? Kita masuk ke dalam pimpinan Roh Kudus, minta diselidiki, Roh Kudus silakan selidiki mana-mana aja yang salah. Roh pikiran-pikiran mana yang salah, silakan kau tunjukkan. Ya, nanti dia tunjukkan yang mana yang salah. Ya, Roh Kuduslah yang bisa untuk menanggulangi masalah-masalah pikiran-pikiran ini. Nah, sama halnya dengan hati yang baru, pikiran yang baru juga telah disediakan bagi kita. Hati yang baru dan pikiran yang baru. Jadi pikiran itu dalam bentuk, apakah dalam bentuk ini seperti kita di-download begitu ya? Atau seperti kita menerima satu pendataan, kita dicolokin satu USB data masuk ke otak, gitu. Masukin data gitu. Apakah seperti begitu? Bisa jadi menurut pemikiran pemikiran kasar seperti begitu, tapi saya mau jelaskan lebih dalam lagi dari itu. Sama halnya dengan hati yang baru, pikiran yang baru juga disediakan bagi kita. Sejak kita menerima benih ilahi yang masuk dalam hati kita. Pikiran Kristus ini berkembang di dalam diri kita bila setiap hari kita bertanya kepada Dia apa yang sedang dipikirkannya. Baik dalam segala situasi yang kita hadapi ataupun bila tidak sedang menghadapi masalah apapun. Sama seperti Adam dulu berjalan-jalan bersama Tuhan di Taman Firdaus ketika hari sedang sejuk, ia hendak mentransfer seluruh pikirannya ke dalam pikiran kita juga. Jadi dia punya bank data banyak. Kerinduannya, rencananya, isi hatinya, pengajarannya. Wah, kalau kata hukum Taurat ya, ketetapannya. Wah, kalau orang Kristen itu kan seperti dengar ketetapan. Hukum-hukum dan ketetapannya. Tapi sebetulnya dia hendak mentransfer juga kerinduannya, isi hatinya, apa yang ia inginkan. Dan itu sungguh-sungguh membuat menjadi kita tuh menjadi orang yang sangat dekat dengan dia, karena memang dia yang bikin segala jaraknya hilang. Dia membuat kita menjadi tahu isi hatinya. Mungkin nggak terlalu banyak. Pada saat kita mendengar saat itu mungkin nggak terlalu banyak. Tapi pastikan kita terus menerima transferan itu yang dari Allah sebanyak mungkin. Sebanyak yang hatimu haus, yang hatimu lapar. Sebanyak-banyak. Dia akan sangat suka menghadapi anak seperti itu. Laparan. Lapar akan kebenaran. Suatu negeri nanti akan banyak negeri saya rasa akan begitu mencari-cari firman Tuhan dan mereka akan sulit mendapatkannya. Mengapa? Sudah cukup untuk mereka mendapatkan kebaikan Tuhan. Mereka perlu mencari Tuhan dengan kesungguhan mereka. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat masa-masa itu akan tiba. Tuhan akan menutup sampai dengan yang sungguh-sungguh mencari. Akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat. Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi Tuhan itu, bayangin nih, Tuhan ngajak jalan-jalan Adam. Nah, Tuhan turun dari surga ke Taman Firdaus, jalan-jalan gitu ya. Dia nyari Adam. Dia biasanya turun ke surga, dia nemuin Adam dong, kan gak sembunyi biasanya. Ayo Adam kita jalan-jalan nyusurin taman gitu ya. Adam tau gak nih apa Adam? Apa? Oh ini danau, ini kamu mesti jaga ini danau nih, jangan sampai nanti sampah-sampah. Iya siap Tuhan. Mungkin gitu. Terus ngajarin soal kehidupan,
ngajarin soal bagaimana kerinduannya Tuhan, mengapa dia menciptakan alam semesta ini, mengapa dia ciptakan terang. Nah, belum sampai ke tahap yang lebih dalam dari itu semua, Adam keburu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka Adam sembunyi. Nah, tapi percaya nggak tuh, Adam sempat mungkin berjalan-jalan sebelumnya dengan Tuhan. Karena Tuhan sempat nanya sama Adam kan, Adam di mana kamu? Emangnya mungkin nyari Adam, Adamnya nggak ada. Berarti kan mungkin sebelumnya pernah jalan bareng. Mungkin berapa hari sebelumnya pernah jalan bareng, tiba-tiba ngilang gitu ya. Sembunyi Adam. Nah, ketika Tuhan ngajak jalan, apakah betul Tuhan ngajak jalan? Betul. Ternyata Tuhan Allah juga sempat ngajak jalan kepada Henokh. Ternyata Tuhan juga ngajak jalan kepada Elia. Tuhan ngajak jalan juga kepada Nuh. Coba lihat dalam Alkitab. Walk with God. Alkitab mencatat demikian. Kalau di dalam Alkitab, terjemahan kita, bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan. Kalau Alkitab, terjemahan edisi bahasa Inggris, walk with God. Berjalan-jalan. Bayangkan, mungkin kepikiran oleh kita berjalan-jalan berarti bergaul dalam Alkitab kan bergaul dengan Allah ya. Mungkin ada yang berdoa menengadah ke langit gitu ya. Oh Tuhan, berikan aku hikmat, bagaimana cara menamainya gitu ya. Muncullah hikmat seperti dicurahkan seperti urapan dari sorga, kujuk gitu. Jadi Adam bisa mempunyai urapan tertentu untuk menamai binatang. Apakah seperti begitu? Bisa saja. Tapi Alkitab ngomong soal berjalan-jalan berarti Tuhannya turun ke bumi. Dan ada banyak kisah dalam perjanjian lama, Tuhan turun ke bumi. Juga kepada Abraham, Tuhan turun ke bumi. Juga pada zaman Nuh, Tuhan turun melihat Babel. Tuhan turun, dan Tuhan turun. Pada hari ini kalau kita rasakan ada hadirat Tuhan dan Tuhan turun, itu pun Tuhan yang turun, betul. Kalau kita yang tadinya hidup asal-asalan dan hidup kita sekarang mulai teratur, lebih mengasihi Tuhan lagi, saya percaya engkau sendiri sekarang sedang berjalan-jalan dengan Tuhan di hari-hari ini. Hingga karaktermu diubahkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah karakter kita, bukan? Nah, maka kita harus mengetahui bahwa ketika Tuhan berjalan-jalan di muka bumi ini, ternyata ada dalam Alkitab. Sempat ada dalam Alkitab. Dan kita pun mengalaminya sekarang ketika Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, diambil rohnya sebagian oleh Allah Bapa untuk masuk ke dalam diri kita, menjadi benih ilahi yang kemudian kita kuduskan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Jadi seperti bentuk kata benda ya, pikiran Kristus yang kita bisa nerimanya lewat downloadan gitu. Masukin jack ke sini tiba-tiba waktunya download firman. Kayak Alkitab kita di-download dari internet, Alkitab dari online. Mungkin seperti itu. Tapi ini lebih jauh, lebih hidup dari sekedar logos. Nah, kita bisa mendapatkan pikiran Kristus dengan membuka hati, minta hati kita dituliskan dengan perkataannya. Mengunggah perkataan Tuhan hingga hati kita penuh dengan perkataannya. Melalui makan firman-Nya setiap hari, yakni rema yang kita dengar di dalam hati kita, ia mengisi pikiran kita dengan pikirannya. Dan perhatikan, ia juga makan bersama-sama dengan kita.
Ia sendiri juga bertumbuh di dalam kita. Ia makan yang dari rema yang kita terima itu, kemudian yang tumbuhnya siapa? Dia. Benih ilahi itu jadi tumbuh serupa dengan Tuhan yang di sana. Nah, hanya dia sekarang pertumbuhannya itu bawa roh kita. Roh kita juga menikmati pertumbuhannya dia. Pak, sebentar Pak, benih ilahi itu kan bukannya udah sempurna Pak? Iya. Bukannya dia nggak bisa tumbuh lagi. Tumbuh dalam hal apa nih? Tumbuh kan dia udah menang di atas kayu salib, dia udah tebus dosa kita. Iya, betul. Jadi kenapa tadi Bapak bilang tumbuh? Dari benih ilahi hingga serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Nah, perkara pertumbuhan ini difungsikan untuk membawa roh kita sesempurna Tuhan yang di sebelah kanan Allah Bapa. Benih ilahi itu membawa roh kita untuk memastikan kita dan roh kita menyatu terus dengan pikirannya dan nyawanya Tuhan. Itu kuncinya. Ia sendiri juga bertumbuh di dalam diri kita karena mengucapkan kata-kata yang didengarnya dari Bapa. Jadi ini menarik sekali. Saya berulang kali nggak bosan-bosan bagikan ini. Saya berulang kali juga nggak bosan-bosan baca ini secara pribadi buat saya. Karena kemudian setelah saya praktikin, ketika dimanapun saya baca Alkitab, di ayat manapun, pasti akan nyambung di ayat-ayat yang lain, di belahan Alkitab yang lain. Ayat itu hidup. Kemudian ketika kita mempunyai source berupa rema yang tepat, yang kita butuh di saat yang tepat. Anda boleh cek dimanapun, kalau Anda punya rema, ayatnya ngomong begini, tiba-tiba begitu kita habis ayat itu, tiba-tiba nyambung ke ayat yang lain. Di belahan Alkitab manapun. Pasti nyambung juga di belahan Alkitab ayat manapun. Nyambung juga, nyambung. Akhirnya kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu semuanya nyambung. Dalam satu kesatuan cerita yang tak terpisahkan. Beberapa mungkin terpisah oleh rangkaian ratusan tahun. Atau mungkin ada yang puluhan tahun. Terputus sekian waktu lamanya. Tuhan nggak bicara. Ada kalau kita perhatikan. Ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, ada yang ratusan tahun. Ada. Tapi hati Tuhan tetap tertuju kepada orang-orang yang terbuka lewat hatinya. Nah, lihat ya, asik diantaranya ketika waktu itu Samuel menyediakan hatinya bagi Tuhan. Kemudian Tuhan bicara setelah Tuhan berdiam diri kepada banyak orang di Samaria sampai dan ke Barseba. Tuhan gak banyak ngomong. Gak pernah ngomong pada siapapun. Baru Samuel muncul, baru kecilnya segitu aja. Segede itu di atas pembinaan Imam Eli. Belum jadi imam, baru sekolah jadi imam. Tuhan ngomong sama dia. Ketika Samuel merespon, ini aku Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Ketika dia merespon, Tuhan kemudian bicara banyak, hanya kepada Samuel, tidak kepada orang lain. Di mana kita siap mendengarkan Tuhan, Tuhan akan curahkan begitu banyak rahasia-rahasia yang sangat penting. Bahkan mungkin saja bagi bangsa dan negara kita. Oke? Oh, makin asik ya. Yang turun Tuhan Yesus atau Allah Bapa, Pak? Coba cek. Allah Bapa tuh nggak pernah turun, dia nggak pernah turun naik. Ibu Mary Labora ya cek. Berapa kali Allah Bapa bilang dalam Alkitab Perjanjian Baru? 3 kali ya. Nah, coba cek. Apakah Bapa pernah turun? Pernah turun naik? Nggak pernah. Yang turun naik Tuhan Yesus. Oke. Ya. Sumbernya dari hati. Tuhan melakukan penggantian pikiran Anda yang lama melalui hati Anda. Sumber segala macam pikiran berasal dari hati. Bila hati seseorang murni,
maka pikirannya juga akan murni. Tuhan akan berbicara terus-menerus bila Anda memberi kesempatan. Tuhan, bentar Tuhan, saya kayaknya ada pekerjaan. Please Tuhan, mengertilah. Jadi dia mengerti, makanya dia stop. Nah, tiba-tiba ini pikiran meleset kemana-mana. Tiba-tiba dapat orderan gitu ya, pesan ini sekian ratus box. Wah, jadi sibuk ngurusin. Lupa hubungan dengan Tuhannya nggak nyantol lagi, atau nggak mikirin apa yang sedang Tuhan rindukan. Atau ketika mungkin bikin orderan itu, hatinya nggak lagi terpusat kepada apa yang sedang Tuhan nyatakan, sibuk mikirin orderan 2-3 hari dan sebagainya. Apakah dia menjadi Tuhannya mengerti? Dia Tuhannya mengerti. Tapi tahu nggak, kita yang bikin jarak. ini satu perbedaan yang sangat besar. Tuhannya mah terbuka, bagi siapapun yang hatinya mau terbuka dia akan ngomong. Tapi kalau kitanya tertutup dan bikin jarak, dia akan hormati loh. Mungkin dia akan tegur, ya. Kalau kitanya punya kesempatan ditegur, dia akan tegur. Makanya teguran dari Tuhan itu tergantung dari kedekatan sebelumnya dengan Tuhan seperti apa. Kalau sudah dekat banget dengan Tuhan, kalau Anda nakal pasti akan ditegurnya. Ngerti ya? Jadi jangan pernah kesal kalau Tuhan tegur kita. Karena kalau Tuhan tegur kita berarti kita sudah dianggap dekat oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik apa yang saya ucapkan barusan. Ini sangat keras buat saya. Karena kalau saya ditegur oleh Tuhan, berarti Tuhan ampuni saya. Ya, jadi kalau kita mempunyai teguran dari Tuhan, tandanya itu baik bagi kita. Kita dianggapnya dekat dan Dia tidak ingin kita terhilang. Kalau kita membiarkan diri kita terjerumus semakin dalam kepada kepentingan kita, kepada apa yang kita anggap itu benar, pandangan kita, pikiran kita menjebloskan kita kemana-mana, dan Tuhan biarkan terus. Bukan berarti Tuhan approve, bukan berarti Tuhan izinkan. Barangkali sudah cukup Tuhan untuk menegur. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Hati-hati. Ada kalanya kita mesti peka akan hal ini. Dengarkan suaranya di dalam hati kita, catat atau tuliskan di komputer atau di laptop kita, kumpulkan terus, bukan untuk saya. Itu menjadi bahan yang menggantikan pola berpikir kita, menjawab pertanyaan kita, memberi solusi yang tepat bagi kita, dan juga hikmat Kristus akan bertumbuh dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita banyak menuliskan jurnal pribadi kita dengan Tuhan, kemudian kita dapati corak pikiran dan kedekatan Tuhan seperti apa. Apakah hanya level berupa ya dan tidak, boleh dan jangan, dan dosa apa tidak saja, ya satu, atau hanya aku mengasihimu, aku memberkatimu, aku melimpahimu, atau cuma gitu aja, atau berupa teguran, nasihat, didikan, kekerasan, pendisiplinan, atau yang keempat tentang buatan masa yang depan yang panjang, tentang isi hati, tentang apa yang mana yang perlu kita punya. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kalau kita terpanggil menjadi seorang apologetik, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang gembala, itu terserah. Itu berupa panggilan langsung dari Tuhan. Tapi dasar-dasar hubungan dengan Tuhan pun kita harus tahu hal itu. Anda sebagai penginjil, silakan. Anda sebagai gembala, sebagai pendeta, silakan. Sebagai seorang apologetik, pembela agamamu di muka-muka orang-orang yang memperdebatkan iman dan berusaha untuk mempertahankan imanmu, memberikan satu penjelasan yang logis kepada mereka tentang firman Tuhan, silakan. Tapi pahami dulu tentang yang tadi saya bilang, kerinduan dia, isi hatinya dia, tentang kedekatannya dia seperti apa, tentang pendisiplinannya, tentang bagaimana dia memberkatimu, mengasihimu, mengampunimu.
Semuanya mesti kita lalui bersama-sama, selengkap-lengkapnya. Oke. Nah, Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati itu timbul segala pikiran-pikiran. Hati tempat pikiran-pikiran bermukim. Bukan di kepala. Ya. Markus 7 ayat 20 juga ngomong soal demikian. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini sudah kita bahas di hari yang kemarin, bahwa ternyata pikiran-pikiran itu bisa membuat kita diterobos oleh roh-roh yang menajiskan atau roh jahat, hingga bikin yang namanya bisa saja sakit dan sebagainya. Ya, atau punya pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran ingin membunuh, ingin merampok, ingin merugikan orang lain, apapun itu. Oke. Nah, terus dengan hati orang menangkap pengertian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan pikiran pengertian itu dijabarkan dalam rencana dan tindakan. Dengan pikiran kita memperoleh pengetahuan. Karena pikiran itu kita punya, setelah diomongin dan hati kita menangkap, kita punya pikiran. Jadi hati menangkap perkataan dan kita punya cara pandang, punya pikiran, punya rencana, punya tindakan. Karena kita punya satu pola pikiran gitu ya. Dan kita pun punya bekal pengetahuan. Pada umumnya kita biasa mengetahui sesuatu dengan jelas dahulu, baru mengerti maksudnya. Jadi kalau kita sedang mendengar jelas, baru mengerti. Nah, tapi waktu Adam diciptakan dulu, ia menangkap pengertian dari Tuhan dengan hatinya dahulu, baru mengetahui dengan pikirannya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya mengapa kalau kita sekarang kalau dengar online, orang-orang yang dengar online pertama-pertama gitu ya, pasti banyak yang bingung, banyak yang nanya. Karena sebetulnya apa yang mereka sudah punya data duluan, kok rasanya berbeda dengan apa yang kami bagikan di sini. Jadi seperti ada banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke, wajar, kita semua kan begitu. Saya pun akan juga nanyain yang sama kalau saya punya satu bahan diskusi, orang-orang berkumpul, tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang saya pegang, kemudian dia ngomong, pasti saya akan tanya juga supaya nggak lebih jauh. Tapi kan sebetulnya ada lebih baik kalau kita mencerna dulu maksud dari omongan itu tuh apa, sampai dengan dia sampai di akhir dia memberikan satu penjelasan. Ini loh apa yang tadi saya jelaskan tuh artinya begini. Baru saya bisa nangkep, oh gitu tuh. Nah, tapi Adam itu softwarenya masih nol. Masih belum bisa apa-apa, meskipun punya roh Tuhan. Tapi jiwanya itu dia belum bisa nangkep apa-apa gitu. Belum bisa belum dapat nangkep apa-apa. Nah, ketika Tuhan datang, ngajarin dia, berjalan dengan dia ngomong. Nah ya, dia nangkep dulu, banyak nangkep. Kemudian ketika Tuhannya nanti pulang, dia praktekin, Adamnya yang praktekin tentang mengelola Taman Firdaus. Dia praktekin apa yang Tuhan ajarkan. Nah gitu ya, itu caranya Adam seperti begitu. Telan dulu firman-Nya dalam-dalam, biarkan roh Tuhan yang di dalam diri kita mengoperasikan firman yang baru kita terima. Oke, ulangi lagi ya. Biarkan Tuhan bicara di hati kita masing-masing saat ini, dan biarkan juga Dia yang kelak mengoperasikan kalau kita tiba untuk praktek firman.
Oke, jelas ya bedanya ya. Nah, daripada kita main pikiran-pikiran untuk kita menganalisa dulu. Wah, itu mah keburu lewat pewahyuannya. Makanya saya bilang tadi, ayo banyak catat. Ayo banyak mencatat. Karena dalam mencatat, dalam poin-poin yang penting, Anda bisa mencatatkan kemudian hal-hal yang banyak pentingnya itu kemudian ditanyakan langsung kepada Roh Kudus yang membantu memang apa yang menjadi kita sulit mengerti. Karena kita punya hati yang lama dan manusia yang lama, punya keterbatasan dalam memori, tapi Roh Kudus membantu agar kita mengerti tentang pewahyuan, tentang pengajaran yang dari Allah. Dia yang bertugas untuk menerjemahkan dan menginspirasi agar kita menemukan bentuk kesepahaman antara Tuhan yang ngomong dan Roh Kristus yang ada di hati kita. Kemudian Roh Kudus membuat satu urapan tertentu agar kita mengerti dengan cepat. Dan Roh Kristusnya tumbuh bersama-sama dengan roh kita dalam wujud akal budi yang diperbaharui. Itu pikiran Kristusnya seperti itu. Nangkep nggak? Ya, kalau nggak nangkep wajar. Nanti kalau dipraktikin baru ngerti. Setelah dilahirkan baru, kita jalan bersama Tuhan. Mana tadi? Setelah dilahirkan baru, kita harus berlatih untuk menangkap pengertian dengan hati yang baru. Baru mengetahui kebenarannya dengan pikiran baru kita. Ya, jadi berani melangkah dalam iman. Filipi 1 ayat 9. Mudah-mudahan ngerti ya semuanya ya. Oke. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Semoga hati kita semakin terbuka akan pengetahuan yang benar yang sedang kita download. yang sering main game pasti tahu dulu cara mendownload di application store. Oh gitu ya, di App Store atau di iStore. Karena kita pun mempunyai prinsip yang sama. Kita pun perlu mendownload, mengunduh firman. Nah, tapi unduhannya yang tepat, rema, pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Lewat itu semua, kemudian kita dapat memilih apa yang baik. Kalau kita milih apa yang baik itu benar dan kita pilihnya nggak salah, kita kemudian dikatakan apa? Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebetulnya yang sedang mengerjakan tentang buah-buah itu Yesus juga. Dia juga, bukan kita. Kita mah hanya mau nggak nurut. Jangan pakai akal manusia lama lagi. Jangan pakai perhitungan-perhitungan manusia lagi. Jangan pakai hikmat manusia lagi. Jangan pakai untung rugi lagi. Ya, betul ya. Kita udah belajar tentang cloning Yesus kemarin. Kita udah belajar bagaimana meninggalkan manusia lama kita. Kita belajar sekarang bagaimana kita mendownload. Matius 13:15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Lihat ini, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, jadi kenapa banyak orang gak ngerti-ngerti? Karena hatinya menebal, telinganya berat mendengar. Gak mau dengerin yang beginian tentang pewahyuan, tentang rema,
Yalah pokoknya bisa diberkati, cocok, udah itu aja gitu ya, habis perkara. Tapi itu sebagian kecil aja kok sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Sebagian kecil dari semua jangka panjang, jangka waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dalam kekekalan. Mungkin kalau kita hanya ingin diberkati saja, mungkin lifetime-nya pengennya di bumi saja. Dan di surga mungkin kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk mengenal isi hatinya Allah, bukan saja diberkati, engkau dikasihi, engkau diberikan keadilan, engkau diberikan pemulihan, diberikan pengampunan, diberikan posisi sebagai anak Allah, diberikan segala-galanya apa yang bapakmu punya, anak pun punya. Asik ya, asal kita mau dengar nih. Matanya melekat tertutup. Jangan pakai mata yang sendiri. Jangan pakai hati yang sendiri juga. Jangan pakai telinga yang sendiri juga. Kata Tuhan Yesus nih. Agar semua bisa mendengar dengan instrumen indera yang berbeda. Apa yang membedakannya? Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Benih ilahi itulah yang menjadikan kita punya indera rohani yang baru. Oke, tugas kita hanya menerimanya, melakukannya, yang numbuhnya Kristus yang di hati kita. Dan itu ngangkat roh kita juga. Pikiran kita diubahkan. Upgrade. Enggak lagi pikiran yang lama. Enggak lagi nasib yang lama. Ya, itu yang mengubah masa lalu seseorang menjadi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan lewat pikiran Kristus itu. Markus 8 ayat 17. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Belum pekakah hatimu?" Nah, Tuhan menghendaki kita peka. Peka dalam apa? Bukan saja soal kita bisa dengar Tuhan audible suaranya. Wah, suaranya lembut sekali ya. Kadang-kadang tegas, Pak itu suara siapa? Itu suara Allah Bapa, misalnya begitu ya. Enggak juga, enggak. Ya kalau ada yang begitu silakan, itu bagus sekali. Tapi ini bukan soal itu saja, ini soal peka hati, itu soal kita mau rendah hati dan lemah lembut mendengar ketika dia bicara. Kayak kita sedang berdiri, saya sedang ada di tengah-tengah satu kamar, di tengah-tengah satu rumah, di tengah-tengah satu lingkungan, 5 meter, 10 meter, 20 meter, kiri kanan saya bisa kelihatan, bisa terdengar oleh saya, kecuali suara yang saya dengar sendiri, yang saya dengar sekarang ini. Ini terdengar langsung di earphone saya sebagai monitor. Dan kalau ternyata ini berubah menjadi suara yang hingar-bingar, ada parade musik, ada karnaval, ada pesta kebun, ada apa kayak pasar malam gitu ya, pasar tumpah. Mana bisa saya dengar suara saya sendiri? Bisa saja enggak? Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah hingar-bingar, di tengah-tengah otak yang berjalan banyak, di tengah-tengah apapun lintas waktu yang begitu sibuk, hektik, kita bisa dengar suara hati kita? Kita bisa dengar suara Tuhan yang ada di hati kita? Nggak bisa. Suara Tuhan hanya bisa didengar dan kita bisa peka kalau hati kita sedang mengalami keteduhan. Pikiran-pikiran kita nggak bercabang. Maka nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa memfokuskan pikiran. Bagaimana kita membuat hati kita teduh. Karena yang paling penting itu ya, bukan sayanya gelisah, bukan. Tapi yang paling penting apa yang Tuhan pikirkan sih? Takut Tuhan, iya Tuhan tahu. Tapi
Apa yang sedang Tuhan rindukan sih? Itu yang paling penting. Tuhan, saya punya banyak masalah. Ya, Tuhan tahu. Tapi apa yang Tuhan sedang ajarkan sih? Itu Tuhan yang sedang bikin proyek. Itu bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Oke. Terus ya, asik ya, lebih lanjut lagi ya. Oke. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu banyak sekali orang mengalami keterbatasan dalam hidupnya, gak melihat cara kerja Tuhan, tidak pernah melihat kesembuhan, tidak pernah melihat rangkaian-rangkaian penyertaan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat gitu ya. Jadi menjadi orang yang luka batin dengan Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan yang lebih rindu untuk mengangkat dia naik menjadi anak Allah, menjadi bagian dari isi hatinya, menjadi curahan hatinya yang terdalam. Itu kerinduannya. Yang dia inginkan adalah agar kita enggak berat dengerin dia bicara. Kita bisa buktikan kalau ada orang ngomong dalam satu rapat, pasti ada yang ngantuk. Mengapa? Ada kalanya orang yang ngantuk atau orang yang mungkin begadang atau mungkin gimana. Pada faktanya banyak orang gak tahan kalau ada orang bicara kita dengerin. Kita yang mendengar punya keterbatasan. Mengapa? Karena pada faktanya kita ingin banyak ngomong. Bener ya? Ada yang begitu ya? Makanya saya bersyukur Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini mendengarkan saya hingga 1 jam. Jadi masih bertahan mendengarkan. Saya bersyukur, berterima kasih punya yang demikian rendah hati untuk mendengarkan ini, siaran ini. Saya berterima kasih loh sebelumnya. Nah, itu yang membuat kita sekarang mengerti mengapa banyak sekali orang-orang terhalang menemukan Tuhan. Karena dengan caranya sendiri menemukan Tuhan, dengan cara pandangnya, dengan cara dia mendengar, dengan cara dia bicara, dengan cara dia dengan hatinya punya satu pertimbangan-pertimbangan, makin jauh dari Tuhan. Jadi dia nggak gampang ngerti. Dia nggak mudah untuk dibuat jadi paham tentang cara kerja Tuhan. Bahaya. Banyak orang luka karena ini. Makanya Tuhan bilang, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tuhan dalam hatinya ingin menyembuhkan, memulihkan, membuat orang-orang merdeka dari setiap masalah-masalah mereka. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang. Ya, lihat ini kalau dalam bahasa di bahasa terjemahan Inggrisnya, iya. Siapa yang membuat ia? Siapa yang membuat mata hati kita terang? Yang di Alkitab kita bilang iya ini. Kalau dalam Alkitab bahasa kita, di dalam bahasa Inggris, that the God of our Lord Jesus Christ, Bapaknya Tuhan Yesus, itulah yang membuat mata hati kita terang. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hatimu terang itu dalam arti apa Pak? Mata roh. Banyak orang ya menuliskan mata roh di sini. Indra keenam. Enggak, sebetulnya enggak seperti begitu. Kita sejak menerima Kristus, ada panca indera rohani yang baru. Telinganya Tuhan, matanya Tuhan, hatinya Tuhan, perabanya Tuhan, penciumannya Tuhan. Dan satu lagi yang ini, the eyes of your understanding, mata hatimu terang. Mata hati itu diterjemahkan dalam bentuk mata pengertian. Gini, saya mau jelasin. Kalau kita ngelihat sesuatu yang kita lihat kemudian mungkin
wow baju ada diskon 50%, beli gitu ya, itu mata yang sekarang, mata jasmani. Tapi kalau melihat yang namanya ada virus corona di mana-mana, mata hatimu bilang apa? Misalnya, kalau kita melihat ada di kanan kiri kita ada orang berkesusahan, mata hatimu bilang apa? Dulu misalnya. Kalau misalnya dalam keadaan saya sakit kemarin 3 hari, apa yang muncul dalam pikiran saya? Mata pengertian apa? Dulu misalnya. 3 hari kemarin ketika saya sakit itu, sempat ada ketakutan dalam hati saya. Sempat. Tapi ketika mata pengertian saya melihat Tuhan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya haruskah ke rumah sakit? Saya haruskah ke dokter? Saya haruskah ke lab? Saya haruskah periksa segala macam? Sampai saya tahu, saya bebas dari COVID-19. Ketika saya dapat langsung dari Tuhan, saya aman, saya tidur, saya bersyukur. Lewat ucapan syukur itu Tuhan pulih, dan saya belajar. Di hari terakhir saya menemukan pelajaran. Pelajarannya saya bagikan sekarang. Nanti saya bagikan sekarang. Intinya adalah pikiran kita jangan sampai berkecamuk di tengah-tengah badai. Tetapkan mata kita hanya melihat, Tuhan, Engkau ngomong apa? Tuhan, apa yang Kau sedang rindukan? Tuhan, apa yang sedang ingin? Apa yang sedang ingin aku lakukan? Berdasarkan 3 pertanyaan itu, kalau jawabannya jelas terdengar, lakukan. Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di 3 hari itu bukannya saya nggak ngapa-ngapain. Sementara saya sakit itu banyak yang saya doakan. Bayangin ya, dalam keadaan sakit, mungkin saya bilang sama mereka harusnya, Anda ngerti dong saya sakit. Enggak, ternyata Tuhan sendiri bilang, tetap layani. Dan Anda tahu, begitu ada satu telepon masuk, ada ini masuk, wah ternyata ada berbagai berita duka. Salah satu, bahkan ada beberapa ya yang meninggal. Pendengar, saya juga mengucapkan turut berduka cita buat keluarga besar Ibu JB Mandang di Manado yang tadi siang pulang ke rumah Bapak. Kami mengucapkan turut belasungkawa dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang tinggalkan. Nah, ketika berbagai orang-orang butuh Tuhan dan kita sedang goncang, pikiran egois manusia lama kita pasti berpikir, pikirin dong, masa saya sedang ngalamin masalah kamu minta kepada saya misalnya gitu ya, pertolongan gitu. Mana mungkin saya bisa doakan, saya sedang sakit, saya sedang masalah, mana mungkin Tuhan dengarkan doa saya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berfokus kepada diri kita akan mencari banyak excuse, mencari banyak pernyataan-pernyataan, kita mundur, kita tuh nggak ada nggak ada kuasanya kah atau gimana gitu. Tapi lihat Tuhannya lagi, Tuhannya rindunya apa? Dan Tuhan menjawab lewat setiap orang yang datang. Kasih tahu begini, kasih tahu begitu, kasih tahu begini, itu Tuhan tetap jalan. Meskipun saya tampaknya nggak sanggup untuk nangani. Mengapa? Saya tetap lihat Tuhan. Tuhan yang kerjanya bukan saya. Nah, belajar memahami Tuhan seperti itu. Tuhan tetap punya kebutuhan. Meskipun kita rasanya punya kelemahan banyak, tapi Tuhan tetap punya kebutuhan atas kita lewat orang lain. Kepada orang lain lewat kita. Dan sebaliknya juga. Ya. Oke. Sekarang saya akan bagikan selama 3 hari ini apa yang Tuhan kemudian ajarkan di hari terakhir. Ini yang intinya ya. Proses menanggalkan dan mengenakan.
Jadi pembaharuan pikiran terjadi dengan cara dengerin tema dari dia selalu. Selalu. Jangan sampai dibatasi hanya di pagi hari saja. Oke, kalau saat teduh, oke, Anda alokasikan waktu 1 jam silakan. Tapi nggak sampai di situ kan. Remanya itu beroperasi sampai dengan sisanya 23 jam itu dia masih ngomong loh. Nah, kita mesti dengerin dengan telinganya Yesus yang ada di hati kita, bukan telinganya kita. Kita mesti betul-betul memberikan kesempatan kepada benih ilahinya tumbuh. Nah, kemudian dia yang dengerin, ya, dia yang nanganin, dia yang kemudian memecahkan persoalan dengan cara-caranya sendiri. Masalah kita yang terbesar adalah kebiasaan untuk memikir secara sendiri masalah-masalah itu. Akibatnya pikiran Kristus itu menjadi nggak berkembang. Kalau kita mau mengalah dan hanya menangkap pikirannya saja, maka yang berkembang adalah pikiran Kristus. Sedang pikiran kita menjadi tetap. Nggak main, nggak bertumbuh. Pikirannya kita tetap. Tapi kita menjadi orang yang kemudian penuh dengan, oh ternyata begitu ya. Saya ngerti sekarang. Saya mesti harus lebih nurut lagi sama Tuhan. Pikiran Tuhan Yesus dapat ditangkap karena pikiran adalah sejenis roh. Roh pikiran namanya, dan mudah ditransfer dari otak ke otak. Ya, ingat ke otak ya. Ke otak ini dalam bentuk akal budi. Setelah kita melangkah dalam iman, setelah instruksi dari Tuhan sendiri di hati kita untuk ngomong, untuk melakukan sesuatu, lakukan saja gitu tanpa kita mempertimbangkan baik atau benernya gitu ya. Lakukan dan kemudian kita mengerti, oh untuk begitu toh kenapa saya mesti ngelakuin ini. Nah ini kemudian kebenaran itu disimpan di dalam otak, di dalam akal budi. Itu udah menjadi satu akal budi yang diperbaharui oleh Roh Kudus, bukan lagi rema. Ya, oke. Efesus 4:21 ini yang membuat jelas ayatnya tentang pikiran itu adalah sejenis roh. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan aslinya bukan roh dan pikiran, tapi roh pikiranmu. The spirit of your mind. Oke, bukan roh dan pikiran, tapi roh pikiran. Dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, itu tahap yang saya bagikan. Kemudian tahap berikutnya, pikiran baik manusia yang paling murni sekalipun untuk dia tidak pernah akan berkenan di hatinya. Positive thinking manusia yang paling murni sekalipun, bukan anak Allah ya, semurni apapun itu manusia tetap nggak berkenan di hatinya, karena dia menghendaki yang mana? Yang sempurna. Pikiran manusia adalah kedagingan. Itu pasti, ya mungkin enggak. Pikiran manusia manapun yang belum dilahirkan baru oleh benih Kristus adalah kedagingan. Hanya pikiran dia yang benar. Hanya itu sudah saja. Karena itu sudah saja berhenti membuat gagasan dan interpretasi. Berhentilah mempersembahkan pikiran-pikiran kepada dia. Sedikitpun tak berharga baginya. Minta Roh Kudus membongkar buah pikiran kita. Bahkan cara-cara berpikir atau pattern of thinking keluar sampai habis. Mintalah agar pikiran Kristus yang mengalir di dalam dan memenuhi otak kita. Otak. Jadi otak ini mesti disimpan berbagai macam hasil dari langkah iman yang sudah diuji kebenarannya.
Rema disimpan di hati, diomongin, lalu bekerja sama dengan iman melangkah, langkah iman, kemudian iman itu ada buahnya, buah kebenarannya disimpan di dalam otak. Nah, otak tuh buahnya kebenarannya banyak banget. Tapi ini kalau dengan orang sakit doanya gini itu rumus. Bukan seperti gitu. Ini bentuk untuk kita menjadi orang yang memorinya itu berpikir yang indah, sedap didengar, yang mulia, ya semacam gitu tapi lebih tinggi lagi. Ini pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan loh. Ini sukar dirombak oleh orang lain karena kita ngalamin pribadi langsungnya Tuhan lewat ini. Kebenaran itu sukar diombang-ambingkan. Ya. Matius 16 ayat 23 ini satu orang murid yang pernah disebut oleh Yesus sebagai iblis. Wah, gitu ya. Ada roh iblis dalam dirinya dan Tuhan mengetahui hal ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus pun ternyata punya pikiran yang daging loh. Dan itu asalnya dari setan yang berusaha untuk membuat Yesus menyingkir dari salib. Nggak jadi mati di kayu salib. Ini satu cerita yang sebetulnya akan saya bagikan nanti lebih dalam. Benarkah iblis menduga-duga bahwa Yesus adalah anak Allah? Atau apakah dia udah tahu? Kalau dia udah tahu, mengapa dia akan memuluskan jalan Yesus kayu salib untuk kemudian dia menerima kekalahannya? Ya ini nantilah saya akan terus menerus download ya, banyak dengan takut nanti kita akan bagikan ke kalau sudah. Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus pun pernah ngalamin apa yang bukan dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia ternyata asalnya dari mana? Dari iblis. Ini di satu ayat tertentu aja. Dan Anda boleh cek. Kalau ternyata perbuatan baik ini benar, pada saat itu ternyata ini perbuatan baik yang seolah-olah baik, tapi rupanya menyingkirkan jalan Yesus ke kayu salib. Ini Yesus tahu ini bukan dari Bapaknya. Ini dari lawannya nih pasti ini. Nah hari-hari ini kalau ternyata kita sekarang diperhadapkan pada satu situasi, nggak usah berdoa deh, nggak usah kumpul-kumpul dulu deh, mendingan kita happy-happy aja deh, nikmati deh keadaan kita sekarang dengan berbahagia, dengan nah itu hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kita mesti hati-hati betul di akhir-akhir ini. Alkitab sudah mulai mengingatkan, kasih semua orang menjadi dingin. Jangan sampai engkau dingin. Bahkan suam-suam kuku saja dimuntahkan Tuhan. Nah, saya mesti membagikan ini ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian lalai dalam menjaga hatinya Tuhan yang ada di hati kita. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan yang berjejer di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Tuhan memberikan atau menginformasikan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Dia tuh rindu pengen banyak ngomong dengan kita. Dia ingin kita punya waktu lebih banyak untuk dia bicara. Puji Tuhan ya, ini kalau nggak pernah ada lagi buffering, sinyalnya good hari ini. Puji Tuhan ya atas doa Bapak Ibu sekalian yang begitu kuatnya hingga hari ini tanpa ada buffering loh, puji Tuhan. Nah, Tuhan tuh ingin kita lebih banyak dengerin Dia. Ingin punya lebih banyak waktu bagi Dia. Waduh, asik ya. Tuhan kita seperti gitu loh. Bahkan lebih rindu lagi dari kita yang rindu kepada Dia.
Tuhan kita seperti itu. Benteng keangkuhan. Banyaknya buah pengetahuan baik dan jahat yang dikumpulkan seorang yang masih duniawi membuat otaknya menjadi berat dan kemudian menjadi besar kepala, menjadi manusia yang rasional, cenderung menghina manusia yang hidup dalam alam roh. Jangan sok fanatik deh, jangan sok ngeroh deh gitu ya. Ada yang begitu? Ya ada. Ya, kita hormati aja lah ya. Kan pilihan hidupnya seperti begitu. Kita juga nggak seperti jadi guru BP gitu. Kamu mesti ikutin. Wah gitu, nggak harus begitu juga. Ya udah, itu pilihannya mereka. Orang-orang yang peka dengan dunia roh dan sebagainya. Rasa angkuh itu dapat dipatahkan dengan senjata-senjata rohani. Ucapkanlah seperti hikmat. Ucapkanlah dengan penuh pengertian. Berikan pada orang-orang seperti orang-orang yang tapaknya kecewa itu kepada mereka kata-kata yang betul-betul dari Tuhan, dengan dari hati kita sendiri, dari Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan dalam bentuk marifat untuk kita bisa bicara kebutuhan orang ini apa sih? Kenapa dia luka jadi begitu? Kenapa dia mempunyai halangan seperti itu? Kenapa dia bisa begitu sih? Nah, marifat dibutuhkan agar pernyataan kita tepat sasaran. Dan kuasa-kuasa kesembuhan, mujizat-mujizat Tuhan itu. Oke. Saya sebetulnya sepanjang saya bicara gini, saya terpikir satu gambar-gambar. Gambar-gambarnya aneh. Gambar-gambar sekolah. Aneh sekali loh. Gambar-gambar sekolahnya ada gambar-gambarnya. Aneh ya? Somehow. Nanti kita lihat lagi lah kenapa Tuhan ngomong begitu saat ini pada saat saya sedang bagikan ini. Kita harus juga waspada akan keangkuhan orang-orang yang berkarunia dan berurapan. Tetapi masih belum benar-benar menyelidikkan dagingnya, keangkuhan mereka jauh lebih besar dibanding orang duniawi. Karena karunia dan urapan itu mengangkat egonya lebih tinggi lagi. Hingga berani menghina sesama orang lain dan karunia dan urapannya berbeda dengan dia. Apalagi yang tak berurapan sama sekali. Jadi ini seimbang. Di satu sisi secara rasional yang kuatnya menentang tentang orang-orang yang dibikin oleh roh. Gak usah begitu-begituan, gak penting. Yang penting mah ini. Nah itu. Sama juga orang yang mempunyai ngeroh gitu ya. Tapi tanpa pernah menyelipkan benar-benar kedagingannya menjadi orang yang sukar dikoreksi. Kemudian keangkuhannya lebih jauh besar dibanding orang-orang duniawi. Sama-sama berbahaya. Kita mesti mengetahui hal ini. Nah, 2 Korintus 10 ayat 3. Ini penghalang-penghalang pikiran-pikiran Kristus. Agar kita mempunyai kebebasan penuh dari pikiran-pikiran ini, bagaimana caranya? Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi ada benteng-benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berkarunia luar biasa dan orang-orang yang bahkan menentang karunia-karunia itu. Ini benteng-benteng keangkuhan manusia. Sama aja namanya keangkuhan. Nah makanya sekarang yang masih punya keangkuhan, yuk kita robohin sama-sama. Dengan mau lebih banyak download dari Tuhan. Sama kok semuanya, semua anak Allah semua mesti download firman Tuhan. Tema Tuhan semua sama-sama butuhnya sama. Cara makannya sama, cara minumnya sama. Cara bangunnya sama. Jalannya juga sama persis. Jadi kalau ada orang yang lebih dulu tumbuh, kamu pendek, apakah begitu? Kamu masih kecil, saya udah gede gitu. Apakah begitu? Kan tidak. Bapak-Ibu sekalian, ya wajar, semua bertumbuh dalam konteks pertumbuhannya lebih cepat, ada yang makannya lebih banyak, ada banyak pengetahuannya, tapi kan tidak menjadi orang yang lebih superior dibanding orang yang lain. Sama aja sama-sama bertumbuh kok.
Tidak menjadi yang Superman dibanding yang lain atau superior dibanding yang lain. Tapi semuanya sedang sama-sama bertumbuh. Oke. Nah, saya sebetulnya sedang bertanya kilat panjang tadi saya bicara itu. Apa arti penglihatan yang tadi saya lihat tentang ruangan-ruangan sekolah, ruangan-ruangan kelas? Apa ada di sini yang ada bersekolah di SMP 2? SMP 2 di kota manapun, SMP Negeri 2 atau di SMP Negeri 2 Bandung khususnya? Inbox saya. Mungkin saya perlu doakan Bapak Ibu sekalian yang saya jelaskan di sini. Oke. Satu lagi. Atau ya, satu lagi ya. Mana lebih mudah bagi Yesus yang adalah Tuhan pencipta segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di dunia materi untuk mengosongkan diri dari kealahannya? Atau kita makhluk berdosa untuk mengosongkan diri dari kemanusiaan kita? Tak ada harganya untuk mempertahankan kemanusiaan kita. Lebih baik kosongkan saja. Pikiran manusia selalu salah saja di hadapan Allah. Tapi mengambil oper pikiran Kristus membuat kita menjadi penurut-penurut Allah. Siapa yang nurut? Ia adalah pemenang. Pikiran untuk rela mengosongkan diri dari kemanusiaan kita dan rela menderita secara badani adalah senjata yang sudah harus dimiliki sejak awal memasuki masa kedewasaan di dalam Kristus. Itu semua adalah hal yang normal, wajar, sudah seharusnya begitu demi mencapai kepenuhan Kristus. Bila hal-hal itu berlaku dalam hidup kita tak perlu memberontak, bahkan bersyukur bahwa kita dibawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah, ada kalanya ketika kita dibawa masuk ke dalam kedekatan dengan Tuhan, kita kemudian dipreteli agar kita nggak punya lagi karakter yang dulu. Dan sebetulnya mungkin sebagian dari kenyamanan kita masih nyaman dengan karakter kita yang dulu. Nah, tapi dengan kita mempunyai kerelaan seperti begini, kita relakan saja. Kita mesti tahu di endingnya pasti dia akan berikan kepada kita kemuliaan yang setara dengan dia. Karena dia pun mengosongkan diri, kemudian penghormatan dari Bapaknya. Jadi kalau dia jelaskan begini kepada kita, di ending nanti kita dapatkan kehormatan dari Bapak kita juga. Karena kita berdasarkan patternnya dia, kita pun beroleh kemuliaannya. Oke, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran dan perasaan yang sama dengan yang terdapat dalam diri Yesus. Kita mesti punya juga loh. Ya, dengan begitu kita sejalan dengan Tuhan. Berbaikan dengan Tuhan itu seperti itu. Punya pikiran dan perasaan yang dimiliki Tuhan. Nah, itu ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani. Jadi dia betul-betul merendahkan diri. Betul-betul meniadakan hingga dia setara dengan manusia. Dia betul-betul menderita badani. Nah, secara manusiawi, secara manusia ia mesti mati lagi. Kamu pun juga harus mensenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Siapapun saja yang menyangkal diri, saya masih manusia bias, yang masih bisa berdosa, yang masih bisa bercacat celah, yang masih bisa berbuat kesalahan. Oke, kalau kita masih punya begitu, nanti lambat laun akan dibawa naik lagi. Kesadaran kita akan naik, kita akan mulai memahami pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Kita akan dibawa ke dalam pikiran dan perasaan Yesus.
kemudian fokusnya kembali kepada apa yang Tuhan rindukan kita jalani, lama-lama pikiran berbuat dosanya kok hilang ya. Pikiran ingin ngambeknya kok lama-lama makin gak ada ya. Hidupnya so peaceful. Kok bisa begitu ya? Nah, siapa yang telah menderita penderitaan secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pikiran untuk berbuat dosanya, pikiran berkecamuk ini baik apa jahatnya, ini baik apa benarnya itu hilang. Ganti dengan apa yang Tuhan rasakan ya hari ini. Tuhan, apa yang kau rindukan? Aku mau melakukan. Tuhan jawab. Dia mau lakuin. Dia mau berjalan dengan Tuhan lewat perasaan-perasaan. Dan dia nurut. Ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, nah kemudian setelah kita punya paham itu, ayatnya ngomong ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. So, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui pikiran dan perasaan Yesus ini, kemudian kita gunakan untuk apa? Tahu Bapak pengennya ngapain? Ada satu rencana yang besar dan panjang sekali yang sudah direncanakan bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah dibentuk dalam isi hatinya Allah. Ia mau bukakan semuanya kepada orang yang mau download. Hari ini saya mau doakan secara khusus. Siapa yang mau di-download? Nanti saya mau doakan. Karena besok hari saya akan menceritakan soal gelombang-gelombang otak yang secara sains dibuktikan kalau otaknya semakin keras muternya akan semakin sulit mendengar suara Tuhan. Tapi demikian otaknya lembut, enggak kacau, menemukan ritme yang pas. Firman Tuhan cepat didengar loh. Nah, malam hari ini, kita minta Bapak memberikan pada kita hati yang terbuka dan kita bilang, Bapak, saya mau di-download. Besok kita praktekin. Lebih dalam bagaimana cara mendownload dan hidup bersama-sama dengan firman Allah. Oke, diberkati dengan acara ini. Silakan nanti undang Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara untuk bergabung besok. Lebih ramai lagi hari ini. Dan nanti silakan repost ulang kembali untuk memberkati banyak-banyak orang yang menjadi teman di Facebook Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita berdoa. Kita minta download Bapak, isi hati Bapak dan kerinduan Bapak. Terutama di rencana yang panjang kali itu ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur akan setiap hal yang baik yang Kau sediakan, yang Kau siapkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mau mendekat, kami mau buka hati siapapun saja sekarang, dari pengertian-pengertian manapun saja kami sekarang hadir. Kami mau rendahkan hati kami mau tanggalkan segala macam asumsi, pikiran-pikiran kami yang lama, hati yang lama kami mau tanggalkan, kami mau dibentuk seperti Kristus. Kami tunduk di bawah Tuhan Yesus. Oleh karena hadirat-Mu Bapak, kami sekarang minta di-download. Kami sekarang minta di-download. Siapapun saja yang sekarang, bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mau minta Bapak ngomong lebih banyak, di-download. Minta download dan isi hati Bapak dan rencana Bapak, silakan taruh tangan kananmu di dada kirimu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang merindukan ini. Bapak Surgawi, hamba mau berdoa bagi siapapun saja yang meletakkan tangan kanannya di dada kirinya. Itu bukti bahwa mereka merindukan Kau bicara lebih banyak lagi. Buat mereka menerima isi hati-Mu selengkap mungkin. Sebanyak-banyak mungkin. Sepanjang malam ini penuhkan mereka. Penuhkan mereka dengan sukacita. Penuhkan mereka dengan kebahagiaan. Ya, kerinduan-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan yang Kau janjikan beberapa lamanya yang belum mereka dapat. Breakthrough dalam masalah-masalah mereka yang belum mereka dapatkan.
Hari ini dapat jawabannya. Ya, hikmat-hikmat yang berkesudahan. Janji-janji akan kekasih-kekasih mereka yang dulu pernah mati belum dalam Tuhan atau belum sama sekali dalam Tuhan. Ya, yang saudara-saudarinya bahkan keluarganya di luar sana belum menerima Kristus. Bapak, hambamu berdoa bagi mereka. Terutama bagi mereka juga yang merindukan pasangan hidup, merindukan jodoh, merindukan apapun kerinduan penyakitnya hilang. Bapak hari ini silakan kau download isi hatimu. Penuhkan Bapak, penuhkan hati mereka dengan hatimu. Hatimu saja yang penuh. Engkau berkata-kata dan mereka terdefinisi oleh hatimu, oleh perkataanmu, mereka dihidupkan oleh perkataanmu, mereka dipulihkan oleh perkataanmu, mereka diampuni juga oleh perkataanmu. Mereka berdiri sebagai anakmu sekarang, bukan menjadi hamba, bukan menjadi manusia biasa-biasa saja, tapi mereka anak-anak. Bapak silakan berkata-kata sepanjang malam. Mereka siap mendengar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Kami yang hadir, kami diberkati, dipulihkan, kami diampuni, kami diberikan pengharapan dan pencerahan. Terima kasih hadirat-Mu membuat kami lega, membuat kami bersukacita, kami mau tetap bertahan terus, membuat kerinduan kami semakin dalam kepada dan buat pikiran-pikiran kami mempunyai pikiran-pikiran Kristus senantiasa. Lubang-lubang dalam pikiran kami tidak sekencang tadi, yang sakit kepala sekarang lenyap, vertigo atau migrain atau sakit di batang lehernya juga lenyap, keluar. Kami semua sembuh dalam nama Tuhan. Kami mau berjumpa besok di waktu yang sama. Temukan kami dengan kasih-Mu kembali di jam yang sama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkati oleh acara ini.